Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fanas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bifadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Fatimah Jaten Karanganyar, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dikumpulkan di dalam majelis taklim ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman dan Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wasilah sehat dan sempatnya kita ini, dan juga kumpul majelisnya kita di kesempatan pagi hari ini dalam rangka menambah keimanan dan juga ketakwaan kita, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga pahala yang berlimpah-limpah di akhirat kelak. Allahumma amin. Jamaah sekalian, pengajian Ahad pagi kita sebagaimana biasa di Ahad pertama adalah majelis takon. Bulan lalu kami mohon izin karena safar keluar kota sehingga tidak bisa membersamai kajian Ahad pagi di Masjid Fatimah Jaten ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai muqaddimah nanti kita akan mengadakan diskusi di majelis takon. Kami ingin menyampaikan apa yang menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai orang yang beriman, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita saling berukhuwah satu sama lain, dan juga kita diperintahkan untuk perhatian satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain sesama orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhuhum awliya'u ba'd. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yusari'una fil khairat. Jadi orang-orang beriman satu sama lain itu saling menyokong, saling loyal, saling menguatkan, saling menyayangi, saling perhatian satu sama lain. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, mathalul mu'mini fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'adhun tada'a alaihi sairul jasadi bil huma wasahr. Sesungguhnya permisalan orang beriman di dalam kecintaan mereka, kasih sayang di antara mereka, kelemah lembutan di antara mereka itu dimisalkan satu jasad. Apabila ada satu bagian tubuh yang sakit, maka akan
ada satu bagian tubuh yang sakit itu akan menjadikan bagian yang tubuh yang lain itu juga merasakan sakit. Ya, seumpama seseorang dalam kondisi sakit kakinya, maka juga kadang kepalanya merasakan sakit, badan yang lain juga merasakan tidak enak. Begitu juga ketika seseorang merasakan sakit di bagian dada, kadang seluruh anggota badan ini ngerasa nggak enak, ngerasa nggak nyaman. Ketika pusing juga demikian. Nah, itulah permisalan daripada orang beriman. Maka kewajiban kita sekarang ini sebagai orang beriman adalah memperhatikan nasib saudara-saudara kita di Gaza. Ya. Memperhatikan nasib saudara-saudara kita di Gaza. Jadi setiap mukmin di penjuru dunia manapun sekarang ini wajib untuk perhatian terhadap nasib saudara-saudaranya di Gaza. Ini kewajiban yang berlaku kepada seluruh umat tanpa terkecuali. Ya. Dan apabila krisis yang terjadi di Gaza sana belum terselesaikan, maka sampai kapanpun, sampai krisis ini terselesaikan, seluruh kaum muslimin terkena kewajiban untuk ikut andil di dalam menyelesaikan problematika mereka. Ya, batasan kewajibannya seperti apa? Sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Yang sekarang ini tidak bisa ya membantu secara langsung, sak minim-minimnya itu berdoa. Ya, seminim-minimnya itu. Kalau sebagai orang beriman kok kita tidak bisa ikut mendoakan saudara kita di Gaza, ya jangan-jangan kita nanti kena hadisnya Rasulullah SAW. Hadis ini secara lafadz dilemahkan oleh banyak ulama, ya, tetapi secara makna dikuatkan. Ya. Bunyinya hadis ini, man lam yahtam bi umuril muslimina falaisa minhum. Barang siapa yang tidak perhatian terhadap nasib saudara sesama muslim, maka bukan bagian dari mereka. Jamaah sekalian, di Gaza itu ada sekitar 2 jutaan penduduk yang sejak 7 Oktober 2023 sampai sekarang itu sudah hampir 60.000 jiwa. Ya, hampir 60.000 jiwa itu gugur di sana. Dan ini jumlahnya terus bertambah. Paling parah lagi adalah situasi yang sekarang ini. Karena blokade dari penjajah, mereka diblokade sehingga bahan bantuan itu tidak bisa masuk. Ya. Mungkin nggak apa-apa bahan bantuan tidak masuk, tapi mereka bisa menjalankan apa istilahnya transaksional, perdagangan saja, jual beli. Ya. Itu mereka nggak bisa, sehingga bahan-bahan ataupun suplai makanan yang harusnya masuk ke Gaza dari luar Gaza itu semuanya diblok, ditutup. Ya. Akhirnya apa? Dengan apa mereka bisa hidup? Ya. Mereka bertahan itu bahkan sampai makan rerumputan. Yang dimakan itu rumput itu digodok, dimakan. Itu di Gaza sekarang, ya. Termasuk mereka masih bisa bertahan dengan beberapa hasil bumi, tapi jumlahnya dikit. Ya, ada panenan kentang, ada panenan apa namanya itu yang sayur-sayuran lah, ada namanya kusa itu kalau di sini hampir semacam terong itu, tapi warnanya hijau. Ya, termasuk terong yang warnanya ungu itu juga ada di sana. Ya, itu mereka makan bertahan dengan itu, tapi jumlahnya sangat sedikit, tidak bisa
memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di Gaza sana. Nah, ini krisis yang sangat memprihatinkan. Maka seminim-minimnya jamaah dirahmati oleh Allah, tidak boleh seorang mukmin itu melalaikan nasib saudaranya, bahkan untuk sekedar berdoa saja nggak bisa. Itu Allah, kalau seperti itu kita nanti dituntut di akhirat. Dituntut warga Gaza nanti menuntut kita semua di hadapan Allah di akhirat. Kalau cuman sekedar kita doakan saja nggak bisa. Doa itu nggak ada modalnya. Modalnya cuman kecondongan hati, kesadaran hati. Ya, orang berdoa itu kan ya nggak ngeluarkan duit. Ya, orang berdoa itu nggak mengurangi apapun dari yang dimiliki. Kalau ada yang mengatakan oh itu menghabiskan waktu, Ustaz. Ya, seberapa sih waktu yang dihabiskan untuk kita mendoakan saudara kita di Gaza? Masalahnya itu bukan masalah modal. Masalahnya bukan masalah ada yang berkurang, ada yang dirugikan dari diri kita, tapi masalahnya di hati kita. Ya, masalahnya hati kita. Hati kita yang sudah terlalu terlena dengan urusan dunia ini, itu sampai melalaikan apa yang menjadi hak saudara-saudara kita di Gaza sana. Cuman sekedar doa, Pak. Syukur-syukur yang punya kelebihan rezeki, ya jangan putus untuk berikhtiar membantu saudaranya di Gaza. Sisihkan bagian dari yang kita miliki ini, sisihkan, berikan kepada saudara kita di Gaza lewat jalur-jalur yang resmi, jalur-jalur yang legal, yang sama-sama kita ketahui dan bisa dipertanggungjawabkan. Semoga bantuan kita itu bisa sampai ke sana. Ini sekarang yang harus kita kerjakan, kewajiban yang tidak boleh dilalaikan oleh siapapun. Ya, minim-minimnya tadi napa? Doa. Kemudian juga yang bisa bantu dengan bantuan materi, bisa berinfak, bisa bersedekah, ini lebih baik lagi. Ya, agar nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dituntut, Pak. Tidak dituntut karena kita melalaikan saudara kita sesama muslim, sesama mukmin di Gaza sana. Ya, sebelum kita beranjak kepada majelis takon, ada tadabbur dari 2 ayat di dalam surat Al-A'raf. Ya, saya kaitkan dengan situasi saudara-saudara kita di Gaza sana. Jamaah sekalian, situasi darurat seperti ini juga pernah dirasakan oleh Bani Israel. Yang sekarang itu menjajah itu kan mereka mengatasnamakan keturunan daripada Nabi Yakub, Bani Israel. Ya, tapi mereka sudah menyimpang. Dulu mereka itu pernah dijajah, Bani Israelnya. Ya, Bani Israel itu kan anak keturunan Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub itu punya putra 12, termasuk Nabi Yusuf. Ya, dari 12 putra inilah kemudian beranak pinak menjadi bangsa yang besar, namanya Bani Israel. Nah, di satu kesempatan ketika Bani Israel itu mereka banyak yang bermigrasi ke Mesir. Ya, maka sampai kepada masa pemerintahannya Fir'aun. Di masa itu Bani Israel ditindas. Ya, Bani Israel ditindas, dijajah, disiksa, ya, dihinakan, sehingga dalam situasi yang parah itu mereka diperbudak. Ya, mereka tidak dianggap sebagai manusia oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam, yang kisahnya kita ketahui ya, dari sejak kelahirannya, bagaimana Nabi Musa kelahirannya dalam situasi genting sampai ibunya menghanyutkan ya Nabi Musa itu di sungai.
untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan skenario yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa itu justru diambil oleh keluarga kerajaan yang kemudian dibawa kepada istri Fir'aun, kemudian dididik, dibesarkan justru di istana. Itu Nabi Musa alaihissalam. Setelah besar, setelah dewasa, kemudian Allah mengukuhkan menjadi nabi dan rasul, diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, ya, idhab ila fir'auna innahu tagha, ya, pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Nah, dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun ini dimulai dengan dakwah yang lemah lembut, diskusi, disadarkan. Ya, Fir'aunnya tidak mau, kemudian beranjak kepada ya situasi yang lebih serius, di mana Fir'aun itu ya kemudian menindas Bani Israel lebih parah lagi daripada sebelumnya. Maka kemudian di surat Al-A'raf ayat ke-128 dan ayat ke-129, Nabi Musa berpesan, memberi nasihat, memberi pesan kepada Bani Israel. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Musa liqaumih, berkata Nabi Musa kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, ista'inu billahi wasbiru, mintalah kalian pertolongan hanya kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi itu miliknya Allah. Ini bumi itu miliknya Allah. Jadi yang memiliki bumi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan Fir'aun, bukan juga Israel, bukan juga Amerika, bukan juga PBB. Yang punya bumi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi itu miliknya Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadih. Yurithuha, Allah akan mewariskan, artinya memberi hak untuk mengelola bumi ini, may yasha'u min ibadih, siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Bagian wilayah bumi Allah kehendaki itu dikelola sama orang mukmin. Tapi ada juga bagian yang lain Allah kehendaki dikelolakan kepada orang kafir, kepada penjahat, kepada orang-orang yang justru mendustakan Allah dan Rasulnya. Tapi Allah punya kehendak. Ada hikmah di balik setiap kehendak Allah. Nyatanya sekarang ya begitu besar dari bagian bumi ini dikelola oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Nah, tadi disampaikan innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadi. Bumi ini miliknya Allah, Allah wariskan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bukan hanya orang beriman, termasuk orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya juga diberi hak, diberi kesempatan untuk mengelola bumi. Ya, orang-orang yang bejat, orang-orang yang rusak diberi hak untuk mengelola bumi. Termasuk orang-orang yang korupsi, ya diberi hak untuk mengelola bumi. Nah, cuman bedanya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini wal aqibatu lil muttaqin. Tetapi akibat terbaik, kemenangan dan juga ganti terbaik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang rusak, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir tidak beriman, mereka bisa mengelola bumi, tapi setelah mereka mati tempat mereka di neraka. Orang-orang bertakwa kadang bisa mengelola bumi, kadang tidak bisa mengelola bumi. Tapi ketika mereka nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tempat mereka di surga. Ini maksud wal aqibatu lil muttaqin itu diantaranya ini.
Juga maksud wal aqibatu lil muttaqin, di ujung akhirnya kemenangan itu akan diberikan kepada orang-orang bertakwa. Jadi meskipun prosesnya panjang, di kisah Nabi Musa dan Bani Israel menghadapi Fir'aun, siapa yang akhirnya menang? Siapa yang akhirnya menang, Pak? Musa dan Bani Israel kaumnya. Di akhir Allah memenangkan. Mereka menang tidak melawan menggunakan senjata, enggak, mereka jumlahnya sedikit. Berhadapan sama Fir'aun dengan bala tentaranya, super power waktu itu kan. Sehingga kisahnya diabadikan di dalam Al-Qur'an, itu kan paling banyak kisahnya Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika sudah berhadapan dengan Laut Merah, Nabi Musa dan Bani Israel dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Bingung mereka ini gimana ini? Ya. Sampai-sampai dari Bani Israel ada yang mengatakan, qalu ya Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, ini kita udahlah, ini kita kena udah. Kita kena, dikejar ini sudah, kita nggak bisa kemana-mana. Maju ketemu Laut Merah, mereka nggak punya kapal, bagaimana bisa nyebrang? Ya, kalau balik mundur sudah, bala tentara Fir'aun sudah dekat di situ, nggak bisa mereka lari. Ya. Tapi apa kata Musa? Ya, qala kalla, sekali lagi tidak, kita nggak kena, kita nggak akan ketangkap. Inna ma'iya rabbi sayahdin, karena sesungguhnya aku punya Allah. Kalau kalian ragu, ya, Bani Israel ini kan tidak semuanya imannya kuat, ya, sehingga ada yang dalam kondisi sempit begitu itu sudah tidak yakin sama Allah, ya. Tapi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi, saya punya Allah, saya dibersamai Allah, ya. Maka Allah pasti akan memberi petunjuk. Maka di situasi genting itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, maka terbelahlah lautan. Kan begitu itu endingnya ya, sebagaimana kita ketahui kisahnya. Ini berulang-ulang ya, dikisahkan di dalam Al-Quran, dan yang mengabarkan kepada kita Quran ya. Kalau ada orang yang nggak percaya sama kisahnya Musa dan Fir'aun, ya dia kufur. Yang ngabarkan Quran soalnya, bukan tukang dongeng pinggir jalan, ya, bukan orang yang suka ngedabrus, ya. Kan ada kadang orang suka ngedabrus, ya, suka ngapusi. Enggak, ini yang mengabarkan Quran. Nah, maka kemudian apa jawaban Bani Israel? Ini ayat yang ke-129. Qalu udzina min qabli an ta'tiyana. Mereka berkata, wahai Musa, kami ini Bani Israel sudah disiksa sama Fir'aun, sudah ditindas sebelum kamu datang, sebelum kamu lahir, bahkan itu kami sudah ditindas, ya. Wa min ba'di ma ji'tana, bahkan setelah kamu datang wahai Musa, kami yo tetap ditindas. Artinya apa, bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Hadirnya Nabi di tengah-tengah Bani Israel itu ternyata tidak langsung memberikan kemenangan. Padahal yang hadir di situ siapa? Nabi, ya, Nabi Musa alaihissalam, agar orang tahu bahwa kemenangan itu bukan didatangkan atau disebabkan oleh sosok, bukan. Kemenangan itu datang dari Allah. Ya, kemenangan datang dari Allah. Maka Bani Israel itu kan bilangnya begini, Musa, kamu itu udah ndak usah nasihati kita, bahasanya begitu. Sebelum kamu datang kami ditindas, setelah kamu datang yo kami masih ditindas, seakan-akan gitu ya. Kemudian apa kata Nabi Musa menjawab yang disampaikan oleh Bani Israel? Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum, ya. Nabi Musa berkata, semoga Rabb kalian semua yaitu Allah akan membinasakan musuh-musuh kalian.
wa yastakhlifakum fil ard, kemudian menggantikan kalian sebagai khalifah, ya, sebagai pengelola, ya, bumi dan alam semesta yang Allah miliki ini. Fayanzura kaifa ta'malun, kemudian Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan setelahnya, ya. Dan realitanya setelah Nabi Musa dan Bani Israel terlepas dari kejaran Fir'aun, mereka menyeberang Laut Merah, Fir'aun dan bala tentaranya binasa. Kemudian setelah itu Bani Israel dalam kondisi aman, merdeka, mereka berproses untuk memantaskan diri menjadi khalifah fil ard, ya, dan sampai kemudian Nabi Musa wafat, ya. Setelah itu dibawa oleh Nabi Yusha bin Nun masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian mereka di situ memerintah di Baitul Maqdis itu cukup lama, sampai kejadian mereka terusir lagi, itu nanti sejarahnya panjang, ya. Tapi intinya dari ayat ini yang ingin kami angkat, solusi dari krisis di Gaza itu adalah kemenangan dari Allah. Jadi pilihannya bagi penduduk Gaza itu hanya sabar dan percaya bahwa Allah yang akan mendatangkan kemenangan bagi mereka. Bukan PBB, bukan Amerika, bukan Prancis, bukan Inggris, bukan Arab Saudi, bukan negara-negara Islam. Nyatanya negara-negara Islam ini jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, punya bala tentara. Kalau nggak berhadapan dengan Israel itu kan besar mana itu negara-negara Islam semuanya, ya, besar negara-negara Islam semuanya. Tapi nyatanya nggak berani menghadapi Israel, ya, nyatanya nggak berani. Karena memang solusinya bukan di situ, solusinya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cuman diuji oleh Allah untuk bersabar, ya. Dan kita katakan kepada penduduk Gaza, sobron ya ala ahla Gaza, fa inna mau'idakumul jannah. Sebagaimana yang disampaikan kepada keluarga Yasir oleh Nabi Muhammad SAW, ketika keluarga Yasir ini ditindas, disiksa di awal-awal dakwahnya Rasulullah melihat nggak bisa menolong. Rasulullah yang lihat nggak bisa nolong. Maka setelah Yasir dibunuh, istrinya Sumayyah dibunuh, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada keluarga Yasir? Ada putranya namanya Ammar. Sobron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kembali kalian di surga. Maka kita katakan juga kepada penduduk Gaza, sobron ya ahla Gaza, bersabarlah wahai penduduk Gaza, karena tempat kembali kalian itu di surga. Mereka insya Allah janjikan surga. Kita ini yang belum tahu, ya. Padahal kalau kita acuh dan abe terhadap nasib mereka, justru kita yang dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga muqaddimah dari majelis takon kali ini mendatangkan manfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Sampai sekarang Jadi gimana pencerahan terkait apa? Dari 1955
pemenang pemilu. Nggih. Apa masalahnya Pak kira-kira itu? Yang berkontestasi dalam politik itu ya kebanyakan kaum muslimin. Tetapi yang jadi masalah tidak berupaya untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Ya Allah Ta'ala alam, pasti ada rahasia di balik takdir yang Allah tetapkan kepada kita semua. Ya, yang jelas kita ini harus optimis ya bahwa masa depan negara kita ini insya Allah baik. Selama kita fokus mempersiapkan generasi penerus kita dengan pendidikan. Jadi kunci kebaikan satu negeri itu kalau pendidikannya baik, pendidikannya bagus. Saya punya optimisme besar karena sekarang alhamdulillah Allah mudahkan masyarakat kita dan juga generasi-generasi penerusnya itu bisa belajar Quran. Ini insya Allah jadi satu hal yang menguatkan optimisme kita. Masa depan kita nanti akan baik. Karena anak-anak yang insya Allah dididik dengan Al-Quran, ya, dididik dengan akhlakul karimah, dididik dengan adab dan etika yang baik, mereka akan bisa menghadapi tantangan-tantangan di zamannya. Dulu Rasulullah SAW berhasil membangun peradaban besar gitu juga mendidik dengan Quran. Ya, maka muncul sosok-sosok besar, sosok-sosok hebat, karena dididik dengan Quran. Yaitu mungkin kalau sudut pandang saya begitu. Nih. Selama kita mendidik generasi kita dengan Quran, insya Allah masa depan bangsa ini baik ke depannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan dari Asep. Oke. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Surat yang disampaikan saat mukadimah tentang Bani Israel, surat apa dan ayat berapa Ustaz? Surat Al-A'raf ayat 128 dan 129. Surat Al-A'raf ayatnya 128 dan 129. Pertanyaan kedua Ustaz, tafsir surat Al-Baqarah ayat 233 tentang penyapit asli Ustaz. Oke, Al-Baqarah ayat 233. Oke. Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu itu menyusui putra-putranya atau putra-putrinya selama 2 tahun penuh. Liman aroda ayyuti marrodho'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuhan. Nah, di sini bentuknya kabar, tetapi di situ aslinya perintah. Ya. Wal walidatu yurdina, ini kan seakan-akan mengabarkan bahwa ibu-ibu itu
ya menyusui putra-putrinya 2 tahun. Tapi di sini anjuran sebetulnya hendaknya ibu-ibu itu menyusui putra-putrinya 2 tahun. Ya, 2 tahun penuh. 2 tahun penuh ini hitungannya adalah 2 tahun penuh hijriyah. Ya, hitungan bulannya bukan Masehi. Ya, karena nanti 1 tahun hijriyah itu jumlahnya dibanding dengan 1 tahun Masehi lebih dikit. Mungkin terpautnya 2 tahun penuhnya itu bisa 10 hari atau lebih. Nah, itu yang pertama harus difahami terkait 2 tahun yang dimaksud. Kemudian ini sifatnya anjuran bukan wajib. Artinya bagi orang tua khususnya di sini ibu yang dia itu menyapih putra-putrinya kurang dari 2 tahun itu tidak berdosa. Tapi kalau pengen menyempurnakan sehingga memberi hak anak atas ASI atau dengan ASI itu selama 2 tahun penuh, ya maka orang tua mendapatkan pahala yang maksimal. Kenapa? Karena hakikatnya orang tua dalam hal ini ibu, ya, dan tentu ada proses juga dari bapak, ya. Kan seorang ibu bisa memberikan ASI dengan baik dan lancar kalau diberi asupan gizi yang baik. Dan siapa yang berkewajiban memberi asupan gizi? Suaminya, kan gitu. Jadi ini ada korelasi nafkah dari suami kepada istri berupa makanan yang sehat, gizi yang baik. Ya, itu juga akan berefek kepada bayi. Nah, dalam hari ini yang punya yang dapat pahala dua-duanya, ya, suami karena menafkahkan kepada istrinya, ini nafkah wajib padahal ya, tapi dapat pahala. Bukankah orang mengerjakan perkara wajib itu dapat pahala? Nah, bagi istri, bagi ibu yang menyusui juga dapat pahala. Oke. Baik. Bahasa kekal ini bukan hanya berlaku bagi bahasa kekal secara zahirnya itu tidak hanya pada hadis ini, tapi di dalam ayat Al-Qur'an bagi orang yang membunuh jiwa muslim, membunuh jiwa sesama muslim dengan sengaja, ya, itu juga nanti dosanya ini kan dosa besar masuknya dosa besar kabair, dan ancamannya juga kekal di neraka. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha. Itu di surat An-Nisa. Nah, jadi bahasa khalidan fiha atau khalidan abada dan seterusnya itu oleh para ulama tetap ditakwil. Tidak selalu dimaknai dengan letterlek apa adanya. Nah, dari pendapat para ulama terkait hukum orang-orang yang mengerjakan dosa besar kemudian dia mati belum tobat di akhirat, itu kan masih berpotensi mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, ya. Dan statusnya siapa yang mati dalam kondisi muslim, ya, dan mengucapkan la ilaha illallah, itu hakikatnya dia muslim dan masuk surga meskipun melalui proses dibersihkan dulu dosanya di neraka jahanam. Nah, terkait bunuh diri ini kan tidak menjadikan pelakunya murtad. Jadi orang yang bunuh diri, ketika dia bunuh diri dalam kondisi muslim, ya hakikatnya dia muslim. Ini hukum zahir ya. Ya maksudnya zahirnya muslim, berarti ya dia dihukumi muslim. Masalah apakah dia disolati atau tidak disolati, selama orang itu muslim dia punya hak untuk disolati, ya, selama dia muslim.
Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kesempatan tidak mau mensolati jenazah seseorang. Tapi itu bukan berarti hak untuk dia disolati oleh seluruh muslim itu gugur. Ya, ketika Rasulullah SAW tidak mensolati beberapa jenazah, termasuk jenazah yang masih terlilit utang dan beberapa itu karena untuk apa istilahnya itu untuk menghardik gitu ya, untuk menghardik sehingga umatnya itu besok waduh mosok saya melakukan dosa ini sehingga tidak disolati sama Rasulullah nanti kalau meninggal. Itu agar umatnya itu meninggalkan dosa-dosa yang tidak baik itu gitu. Bagaimana orang berusaha sebelum meninggal hutangnya sudah lunas, kan jangan sampai dia terlilit banyak utang kemudian menjadikan apa di waktu itu ya Rasulullah SAW tidak mau mensolati dirinya itu. Jadi selama seseorang itu status zahirnya muslim, dia memiliki hak untuk disolati, ya disolati minimal oleh 3 orang, minimal 3 orang dari kaum muslimin. Meskipun sisanya nanti nggak mau nyolati itu sudah nggak wajib, karena gugurnya kewajiban mensolati jenazah itu kan dikerjakan oleh sekelompok kaum muslimin ya, diwakili minimal jamak itu 3 orang. Jadi kalau ada 3 orang nyolati jenazah itu sebenarnya sudah menggugurkan kewajiban mensolati bagi seluruh kaum muslimin yang lain. Kalau tidak disolati maka berdosa semua. Ya, selama statusnya tadi apa? Muslim. Nah, kemudian bagaimana hukum nanti di neraka? Kenapa kok di situ disebutkan kekal gitu? Orang yang melakukan dosa besar dengan level tertentu, salah satunya tadi yang membunuh jiwa muslim ya dengan sengaja, termasuk yang bunuh diri ini di sini ada nasnya mughalladhan abadan ya. Abadan di sini para ulama mentakwilkan dengan makna tulul mukthi, saking lamanya dia berada di situ. Jadi level dosa ini itu jauh lebih lama siksanya dibanding dosa-dosa besar yang lain gitu. Ya, saking dianggap level dosanya itu berat.